Hai, nama saya Muhammad Zamzam dengan NIM 217.040.033 bertugas untuk mensosialisasikan dan menjelaskan manfaat zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, bisa disebut asnaf. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 berbunyi, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Macam-macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat al-fitr, adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Sementara, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari besaran zakat mal. Adapun syarat suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. 1. Harta berkepemilikan penuh. 2. Harta halal secara syariat. 3. Harta yang bersifat berkembang atau produktif. 4. Mencukupi kegunaan, nisyab. 5. Tidak ada hubungan dengan hukum utang. Dan 6. Memiliki selama 1 tahun, haul, atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Harta yang terkena zakat mal dapat berupa uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan harta dalam bentuk lainnya. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. 2,5% dikali jumlah harta dalam 1 tahun, haul. Besaran zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula, jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan, seorang suami dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah istrinya, anak-anaknya, budaknya, atau dapat disebut setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Ini merujuk sabda Nabi Muhammad SAW. Lunasilah zakat fitrah itu, dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggunganmu. Yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak 1 sa, atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa 1 sa, dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok. Mengingat harga makanan pokok dalam setiap daerah berbeda-beda, maka umat Islam dapat merujuk pada besaran zakat fitrah yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas tiap provinsi atau kabupaten. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya, salah satu di antaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut. 1. Fakir,
mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 5. Rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan isahnya. 7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Oke guys, which is jangan lupa like, komen dan subscribe Ricky Channel 22 cuy pokoknya mantap banget Salam dari Balikpapan Pok.